Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 berkaitan tentang gerak. Oke, perhatikan simulasi berikut ini. Ada sebuah mobil ya bergerak dari titik A, kita jadikan sebagai kedudukan awal, sampai ke titik B yang kita jadikan sebagai kedudukan akhir. Nah, kalau kita melihat bahwa mobil ini melakukan perubahan posisi dari A menuju B, ya, maka dari sini bisa kita ambil sebuah kesimpulan berkaitan dengan apa itu gerak. Nah, jadi gerak itu adalah perubahan posisi ya dari suatu benda atau objek dari kedudukan awal dengan kedudukan akhirnya. Nah, artinya di sana harus ada menjadi titik acuannya. Misalnya, saya berdiri di titik A. Nah, ketika saya melihat bahwa mobil itu bergerak dari titik A menuju titik B, maka dapat dikatakan bahwa mobil itu bergerak karena dia mengalami perubahan posisi dari A menuju titik B. Ya, itu yang dimaksud dengan gerak. Oke, bagaimana dengan penumpang yang berada di dalam bus yang sedang bergerak? Nah, ketika bus itu bergerak, penumpang itu akan mengira bahwa gedung atau pepohonan yang ada di sekitar mereka itu seolah-olah bergerak mendekati dan menjauhi mereka. Nah, peristiwa ini kita kenal dengan istilah gerak semu. Jadi sebenarnya gerakan suatu benda atau objek yang sebenarnya diam, tetapi oleh pengamat dalam bis yang sedang bergerak bahwa benda itu seperti atau seolah-olah bergerak, baik itu mendekati maupun menjauhi mereka. Nah, berkaitan dengan gerak, maka kita akan menjumpai yang namanya perpindahan dan jarak. Oke, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari perpindahan. Nah, perpindahan itu kita lambangkan dengan huruf R kecil. Nah, apa itu perpindahan? Nah, perpindahan itu yaitu adalah perubahan kedudukan awal dengan akhir. Jadi ada kedudukan awal dan ada kedudukan akhir. Melihat arahnya pada selang waktu tertentu. Jadi ada arah di sana. Arahnya harus kita perhatikan. Kenapa? Karena perpindahan itu adalah besaran vektor. Dia memiliki nilai dan memperhatikan arahnya. Jadi kalau arahnya itu maju terus, maka dia dijumlahkan. Tapi kalau maju dan mundur berlawanan arah, maka kita harus menselisihkan nilainya. Nah, sebagai contoh ya, simulasi berikut, ada sebuah kereta api awalnya berada di titik A, kemudian dia bergerak menuju titik B dan menuju titik C, berhenti di titik C. Maka berapa besar perpindahan kereta api tersebut? Nah, karena dia ke kanan terus dari A ke B, B ke C, maka di sana besar perpindahannya itu adalah AB tambah BC. 3 tambah 5 sama dengan 8 km. Nah, bagaimana dengan kasus berikut ini? Nah, oke, ada kereta api menuju B ya, kemudian menuju titik C, kemudian kembali lagi menuju titik B. Oke, berapakah besar perpindahan yang dilakukan oleh kereta api? Nah, sesuai dengan definisi dari perpindahan bahwa kedudukan awal dan kedudukan akhir. Awalnya di A, akhirnya di B. Kemudian perhatikan arahnya. A ke B ke kanan, B ke C juga ke kanan, kembali ke titik B, berarti dia ke kiri. Sehingga besar perpindahannya dapat dicari dengan AB tambah BC dikurang BC. Sehingga perpindahan kereta api tersebut itu adalah 3 km. Oke, selanjutnya itu adalah jarak. Nah, jarak kita simbolkan atau kita lambangkan dengan S kecil. Ya. Nah, definisi jarak itu adalah panjang seluruh lintasan. Jadi seluruh lintasan itu ditotalkan.
yang ditempuh oleh suatu benda atau objek ya pada selang waktu tertentu. Di sana dia tidak memperhatikan arah. Kenapa? Karena jarak itu adalah besaran skalar. Jadi dia hanya memiliki nilai. Arahnya mau ke kiri, ke kanan, semuanya itu adalah seluruh lintasan itu ditotalkan. Nah, sebagaimana simulasi kereta api berikut ini. Nah, menuju B, kemudian menuju titik C. Maka jarak yang dilakukan atau jarak tempuh yang ditempuh oleh kereta api yaitu adalah S sama dengan AB tambah BC. 3 tambah 5 sama dengan 8 km. Tapi bagaimana dengan kasus berikut ini? Misalnya ada sebuah kereta api, kedudukan awalnya atau memulai perjalanan dari titik A menuju titik B, menuju titik C, kemudian kembali lagi menuju titik B. Berapakah jarak yang ditempuh oleh kereta api tersebut? Nah, karena sesuai dengan definisi jarak, total panjang seluruh lintasan. Kemudian yang kedua, tanpa memperhatikan arahnya. Maka besar jaraknya itu adalah AB tambah BC tambah BC. Sehingga jarak tempuh kereta api tersebut itu adalah 13 km. Nah, itu ya berkaitan dengan perpindahan dan jarak. Selanjutnya ada sebuah contoh soal. Nah, di sini sebuah contoh soal, Sajat itu berjalan dari rumah ke SMP ITL Mumtaz dengan menempuh 4 km ke arah utara. Oke, ke arah utara berarti atas ya. Kemudian berbelok ke arah timur, berarti ke kanan sejauh 3 km. Nah, hitunglah jarak tempuh dan perpindahannya. Oke, kita gambarkan dulu skemanya. Jadi ke utara ya 4 km, ke timur 3 km. Nah, posisi awal dan ada posisi akhirnya. Oke, untuk mencari jarak berarti kan total panjang lintasan. Maka S-nya 4 tambah 3, 7 km. Nah, bagaimana dengan perpindahannya? Oke. Nah, ternyata bentuknya adalah segitiga. Maka kita menggunakan konsep Pitagoras. Sehingga R atau perpindahan itu dapat dicari dengan cara akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. 16 tambah 9 akar 25, maka ketemulah perpindahan yang dilakukan. Posisi awal dan akhir itu adalah 5 km. Ya, sudah paham kan? Berkaitan tentang jarak dan perpindahan. Oke, selain jarak dan perpindahan, kita juga akan menjumpai ada kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kita bahas satu persatu. Nah, kelajuan. Nah, kelajuan itu kita simbolkan atau kita lambangkan dengan V kecil, yaitu besaran skalar yang menunjukkan seberapa laju benda berpindah. Jadi, benda itu kok ada yang cepat sampai, ada yang lambat. Nah, itu berkaitan dengan kelajuannya. Ya, apakah besar atau kecil? Jadi, seberapa laju benda itu berpindah, dan kelajuan itu adalah besaran skalar. Nah, adapun persamaan untuk mencari kelajuan itu sama dengan S per T, di mana S tadi sudah kita bahas yaitu adalah jarak tempuh dan T itu adalah waktu tempuh karena sama-sama besaran skalar, ya. Oke, bagaimana dengan kecepatan? Lambangnya juga sama, yaitu V, tapi definisinya yang berbeda. Nah, kalau kecepatan itu adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda itu berpindah. Jadi kelajuan dan kecepatan itu memiliki lambang yang sama ya, yaitu adalah V. Tapi memiliki definisi yang berbeda. Nah, adapun persamaan untuk mencari kecepatan yaitu adalah R per T. Nah, R tadi sudah kita singgung, apa? Yaitu adalah perpindahan dan T itu adalah waktu tempuh. Jadi persamaan ini ya itu sama saja, cuma berbeda. Kalau kelajuan itu adalah berkaitan dengan jarak tempuh S, sedangkan kecepatan itu berkaitan dengan perpindahan, itu adalah R. Ya. Oke, ada lagi itu adalah kelajuan rata-rata. Nah, adalah kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak tertentu di mana T
tidak tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi kita dalam menempuh suatu perjalanan pasti itu kelajuannya atau nilainya itu berbeda-beda. Maka kita dapat menarik menjadi sebuah kesimpulan, yaitu adalah kelajuan rata-rata yang dilakukan oleh benda atau objek tersebut. Nah, adapun untuk mencari kelajuan rata-rata, maka kita harus tahu berapa jarak total yang ditempuh, kemudian dibagi dengan berapa total waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, maka di sana diperolehlah yang namanya kelajuan rata-rata. Ada juga itu adalah kecepatan rata-rata, berarti berkaitan dengan kecepatan gerak suatu benda dalam melakukan perpindahan, di mana waktu tempuhnya tidak sama dalam tiap perpindahannya. Bisa jadi perpindahan pertama itu 2 sekon, perpindahan kedua 3 sekon. Maka di sana kita bisa memperoleh yang namanya kecepatan rata-rata dari benda atau objek tersebut. Nah, besarnya perpindahan besarnya kecepatan rata-rata tersebut itu diperoleh dengan cara perpindahan dibagi dengan waktu tempuhnya. Apabila perpindahannya searah, maka ditotalkan. Namun apabila perpindahannya itu berlawanan arah, maka kita harus menselisihkan nilainya. Kemudian kita bagi dengan total waktu tempuhnya. Nah, misalnya ada sebuah contoh ya. Ada seorang anak di sini yang mengendarai sepeda motor berada di titik A. Kemudian di sini ada titik B yang rentangnya itu adalah 1800 meter. Oke. Nah, si anak tersebut bergerak ya dari A menuju B. Nah, di sini jarak tempuhnya 1800, waktu yang diperlukan dari A menuju B itu adalah 10 menit. Berapakah kelajuan motor yang dikendarainya? Nah, yang ditanya di sini itu adalah kelajuannya. Maka untuk mencari kelajuan benda tersebut atau si pengendara tersebut, yaitu dengan cara diketahui S jaraknya 1800 meter, T-nya 10 menit. Nah, menit dengan meter ini tidak sinkron karena pasangan meter itu adalah sekon. Maka satuan menit ini harus kita konversikan menjadi sekon. Kita ketahui bahwa 1 menit itu 60 sekon atau 60 detik. Maka 10 menit kita kalikan 60 sehingga waktunya adalah 600 sekon. Nah, yang ditanya adalah kelajuannya. Nah, sebagaimana yang tadi sudah kita bahas, bahwa kelajuan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Maka ketemulah kelajuannya 1800 dibagi 600. Hasilnya adalah 3 meter per sekon. Itu kelajuan si pengendara tersebut. Oke, ada contoh lain lagi misalnya. Yaitu Afif bergerak ke arah utara. Utara itu berarti ke atas. Dan kembali lagi ke arah selatan, berarti ke bawah ya. Sejauh 50 meter. Saat menuju ke arah utara, waktu tempuhnya adalah 15 sekon. Dan saat ke arah selatan, waktu tempuhnya adalah 10 sekon. Otomatis waktu tempuhnya ya, ini yang semulanya adalah 15 sekon, kita tambahkan dengan 10 sekon, berarti waktu totalnya dari ke utara dan kembali ke selatan itu adalah 25 sekon. Nah, di sini pertanyaannya, maka kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Oke, kita mulai dulu dari kelajuan rata-rata ya. Nah, kelajuan rata-rata tadi sudah kita bahas bahwa jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuhnya. Jarak tempuhnya, ingat definisi jarak, total panjang lintasan. Berarti jarak tempuhnya itu 100 ditambahkan 50. Nah, maka kita bagi dengan waktunya 15 tambah 10. Sehingga kelajuan rata-rata itu adalah 6 meter per sekon. Nah, itu kelajuan rata-rata. Bagaimana dengan kecepatan rata-ratanya? Nah, kecepatan rata-ratanya yaitu perpindahan kita bagi dengan waktu tempuh. Karena perpindahannya ke utara dan ke selatan, berarti ada berlawanan arah. Maka besar perpindahannya bisa kita cari dengan cara 100 kita kurangkan dengan 50 karena dia berlawanan arah ya. Tapi kalau 100 naik lagi misalnya ke utara lagi 50, berarti nanti 100 tambah 50. Karena ini dia kembali lagi ke selatan ya, ibaratnya ke bawah,
maka di sini kita menggunakan negatif atau selisih. Waktunya tetap sama, yaitu adalah jumlah total waktu tempuh. Maka 100 dikurang 50 kita bagi dengan 15. Sehingga kecepatan rata-ratanya yaitu adalah 2 meter per sekon kemana? Ke arah utara. Nah, itu ya contoh dari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Oke, selanjutnya itu adalah percepatan. Nah, percepatan ini kita lambangkan dengan atau kita simbolkan dengan A kecil. Apa itu percepatan? Nah, percepatan itu adalah besaran perubahan kecepatan atau kelajuan dalam satuan waktu tertentu. Jadi, benda itu kok bisa menjadi cepat atau bisa menjadi lambat. Nah, itu karena ada pengaruh dari percepatan. Sehingga hubungannya dengan kecepatan bahwa A percepatan sama dengan kelajuan atau kecepatan kita bagi dengan waktu. Ya, jadi A dengan V itu sebanding. Semakin besar kelajuan atau kecepatan benda, maka percepatannya juga semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, contoh misalnya sebuah mobil F1 bergerak, ya. Di dalam lingkaran ini menunjukkan kelajuan dari mobil F1 tersebut. Ya. Oke. Nah, pada saat mobil F1 ini menurunkan kelajuannya, nah di sana ada peran percepatan. Ya. Jadi kenapa mobil F1 ini bisa kelajuannya bertambah atau kelajuannya berkurang? Berarti di sana ada pengaruh besar percepatan sehingga kelajuannya bisa naik beraturan atau turun secara beraturan atau tidak beraturan. Nah, pada saat menambah kelajuannya menjadi tinggi, maka percepatannya juga semakin besar. Ya. Pada saat dia menurunkan kelajuannya, ya, maka sebagaimana yang tadi sudah kita bahas bahwa nilai percepatan itu sebanding dengan nilai kelajuan. Semakin besar kelajuannya, maka percepatannya juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini adalah contoh dari pengaruh percepatan ya terhadap gerak suatu benda atau terhadap mobil F1 tersebut. Nah. Oke, semoga pembelajaran kali ini yang berkaitan dengan gerak ya dapat dipahami dan mudah untuk dimengerti. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.